Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita dipertemukan lagi dalam mata pelajaran sejarah Indonesia ya. Ini di kelas 5D ya. Oke ya. Oke, ini masih dalam pembahasan bab 1 ya. Kita mengulas lagi ya. Masih ingat penjelasan tentang kolonialisme dan imperialisme? Oke ya, kita lanjut ke ini konsep ya, peta konsepnya itu ya. Kita mengetahui ya kenapa bangsa Indonesia itu ya, Nusantara itu sampai dijajah oleh bangsa asing, terutama bangsa Eropa. Nah, bangsa apa saja yang menjajah Indonesia ya? Yang terutama itu bangsa Portugis. Kemudian bangsa Spanyol ya. Bangsa Belanda, kemudian bangsa Inggris, kemudian Jepang. Nah, salah satu yang membuat yang menyebabkan bangsa Eropa itu sampai ke Indonesia itu adalah adanya semangat Renaissance ya, yaitu semangat kebangkitan bangsa Eropa yang disusul dengan adanya munculnya ilmu pengetahuan dan teknologi ya, berbagai teori-teori yang menyatakan ya bahwa bumi itu bulat, sehingga mereka ada rasa penasaran ya, termotivasi untuk menjelajah dunia bagian timur, yaitu sampailah wilayah Indonesia. Nah, wilayah Indonesia ini menjadi julukan ya, mutiara dari timur. Kenapa? Ada yang tahu? Nah, disebut sebagai mutiara timur karena Indonesia ini ya memang sebagai wilayah yang memang menghasilkan rempah-rempah yang memang dibutuhkan oleh bangsa Eropa. Nah, ini menjadi incaran bangsa Eropa. Selain itu, sumber daya alam yang lainnya seperti bahan tambang, emas ya, Indonesia juga kaya. Nah, jadi bangsa Eropa itu berlomba-lomba untuk memperebutkan negara Indonesia, ya. Nah, bangsa Portugis tiba ke Indonesia itu ya, pertama daerah yang menjadi daerah singgahannya yang pertama adalah wilayah Maluku. Nah, wilayah Maluku ini bangsa Portugis sampai pada tahun 1511 ya, kemudian disusul oleh bangsa Spanyol itu pada tahun 1521. Nah, setelah itu barulah disusul oleh bangsa Belanda ya, selang waktunya 75 tahun. Yaitu pada tahun 1589. Nah, bayangkan jarak waktu antara bangsa Portugis dengan Belanda itu selama 75 tahun. Kenapa pada saat itu Belanda terlambat datang ke Indonesia? Karena pada saat itu masih berada pada pasinya Spanyol, yaitu berada di bawah tekanan ya, di bawah tekanan bangsa Spanyol. Pada saat itu ya, Belanda itu dilarang untuk berdagang ya di Lisabon, berdagang rempah-rempah, sehingga bangsa Belanda ini mencari wilayah yang menghasilkan rempah-rempah.
Nah, sampailah dalam pencariannya itu ketemulah wilayah yang menghasilkan rempah-rempah itu wilayah kepulauan Indonesia. Nah, tempat yang menjadi ya wilayah atau daerah yang menjadi tempat singgahan pertama ya yang didapatkan oleh bangsa Belanda itu adalah daerah, ada yang tahu? Yaitu daerah Banten ya, yang diketuai ya, yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Nah, pada saat itulah mulai adanya perdagangan ya, perdagangan ke Banten yang mendesak orang-orang yang berada di situ. Jadi mereka tidak terima adanya monopoli dari bangsa asing. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bangsa Belanda ini ya bisa menjajah, bisa masuk ke wilayah Indonesia ini ya, karena mereka pintar dalam bersiasat. Nah, kemudian yang mereka gunakan itu taktik divide et impera, yaitu politik adu domba. Nah, politik adu domba ini dimanfaatkan oleh bangsa Belanda ya, di mana ada misalnya dari anggota keluarga kerajaan yang berambisi ya, ingin juga menjadi pemimpin. Nah, di saat itulah dia menggunakan siasat untuk mengadu ya, mengadu domba sehingga terjadinya perang saudara. Jadi Belanda itu cukup menjalankan taktik, mereka tidak perlu berperang. Akhirnya terjadilah ya peperangan saudara ya yang terjadi di Indonesia. Nah, itu sampai itu ya banyak taktik itu yang digunakan dari masa ke masa sehingga sampailah 350 tahun. Oke, kemudian ya karena faktor Indonesia ini kaya dengan rempah-rempah, jadi bangsa asing ini sangat betah sekali ya, sangat betah sekali berada di Indonesia, ditambah lagi dengan rakyat kita ini adalah terkenal dengan ramah tamahnya. Nah, kesempatan inilah tidak disia-siakan oleh bangsa asing. Jadi memang Indonesia ini bagaikan ya tempat perburuan ya sebagai mutiara dari timur. Karena apa? Karena memang kaya dengan rempah-rempah, hasil alam, emas, bahan tambang. Nah, itu. Jadi Indonesia ini sebagai tempat negara koloni ini karena apa? Karena semua yang ada di Indonesia itu ya sesuatu yang memang dibutuhkan oleh bangsa asing. Nah, pada saat ini ya, kita ini sudah merdeka, alhamdulillah ya, sudah merdeka. Akan tetapi secara ekonomi kita ya masih ada ketergantungan kepada negara lain. Nah, itu tergantung dari kedaulatan kita, pemimpin kita, bagaimana caranya untuk bisa ya memimpin ya secara penuh Indonesia itu seperti apa. Jangan sampai kita uh, secara hukum kita sudah merdeka, tetapi pada hakikatnya ya kita itu masih uh, belum sepenuhnya merdeka karena banyak dari kita itu belum mengenyam pendidikan ya, masih banyak kelaparan. Ya, apalagi pada saat kemarin ya, Pak, sampai pada saat ini yang pandemi ini ya, kita itu secara ekonomi itu hampir saja lumpuh. Ya, banyak masyarakat
kita itu ada yang kekurangan makan ya. Nah, ada yang tidak menyalurkan ya bantuan sehingga membusuk. Nah, karena apa? Mental kita ini bukan mental yang memikirkan kaum yang lemah. Nah, buktinya kemarin itu banyak berita ya, beberapa bantuan, ratusan bantuan itu 400 bantuan sembako itu banyak ya membusuk, menumpuk karena apa? Karena tidak disalurkan kepada orang yang membutuhkan. Jadi rasa mentalnya itu masih belum ada kerja keras, belum adanya tanggung jawab ya. Nah, itulah yang terjadi pada saat yang lalu, yang pernah kita dijajah itu. Rasa tanggung jawab kita kepada bangsa sendiri itu masih lemah. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut lagi. Nah, adapun tiga hal terpenting yang menjadi tujuan bangsa Eropa datang ke Indonesia ini ya. Yang dikenal dengan 3G ya, ada yang tahu 3G itu apa? 3G itu ada goal, ya, goal, glory, dan gospel ya. Goal itu adalah emas. Nah, emas artinya apa? Di situ itu ya motivasi dari bangsa asing masuk ke Indonesia itu karena ingin memburu kekayaan ya, mengumpulkan emas, perak, bahan tambang serta bahan lain yang sangat berharga, itu goal. Kemudian glory ya. Glory itu adalah memburu kejayaan ya, kekuasaan yang saling bersaing. Nah, yang ingin berkuasa di dunia baru yang ditemukannya. Jadi di situ pada zaman dulu itu siapa yang duluan menduduki suatu daerah ya, dia itulah yang menjadi pemiliknya. Nah, jadi ada ya ingin berkuasa, itu yang disebut dengan glory. Kemudian tujuan mereka itu adalah gospel. Gospel itu adalah tugas suci ya untuk menyebarkan agama. Nah, untuk menyebarkan agama, jadi tidak heran ya pada masa itu Maluku yang menjadi awal jajahan Portugis ya, sebagian besar mereka itu beragama Katolik. Karena apa? Karena memang pada saat itu penyebaran agama dilakukan oleh bangsa Portugis. Jadi Katolik, Protestan itu banyak di daerah Maluku, daerah Papua, NTT, kemudian Timur Leste ya. Nah, daerah timur itu banyak yang menganut agama Kristen karena memang pengaruh dari penjajah Portugis atau bangsa Spanyol. Oke, kita lanjut ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, kita lanjutkan lagi ya. Nah, penjelasan mengenai bab 1 ini ya, akan beres, insya Allah akan beres pada hari ini ya. Nah, kita lanjut pada tentang Belanda ya. Tentang Belanda, terutama tentang pembangunan kekuasaan fungsi dagang POC. POC itu singkatan apa? Ada yang tahu?
POC itu adalah singkatan dari dalam bahasa Inggris itu adalah Verenigde Oost-Indische Compagnie ya. Itu bahasa Belanda ya. Jadi persatuan dagangnya itu disebut dengan POC. Memang kalau pada saat itu ya bangsa Belanda itu sampai ke Indonesia, wilayah Nusantara itu awal niatnya itu adalah berdagang ya. Sehingga memang mereka membentuk suatu kesatuan yang disebut dengan POC. Nah, oke. Kemudian kita akan membahas tentang lahirnya POC ya. Nah, sebagaimana kita ketahui bangsa Eropa itu datang ke dunia timur. Ke dunia timur itu antara lain untuk mendapatkan keuntungan dan kekayaan. Nah, berita tentang keuntungan yang melimpah berkat perdagangan rempah-rempah itu menyebar luas. Sehingga semakin banyak orang-orang Eropa itu tertarik pergi ke Nusantara. Nah, kamu bisa lihat rempah-rempah itu kalau sedikit saja itu sudah banyak duitnya ya. Makanya kalau yang berdagang rempah-rempah itu ya menghasilkan keuntungan yang banyak. Apalagi orang Eropa itu adalah orang yang sangat membutuhkan rempah-rempah untuk menghangatkan tubuh mereka pada wilayah tempat tinggalnya itu yang sangat dingin. Nah, jadi mereka itu saling bersaing, ya, saling bersaing para pedagang Belanda, para pedagang Spanyol, ya, bersaing dengan para pedagang Inggris, Portugis, ya. Jadi antar bangsa itu saling bersaing. Makanya ketika mereka berdagang itu, ya, mereka membentuk suatu kesatuan, ya, untuk mempertahankan pertahanan dari bangsa lain. Yang misalnya Belanda itu membentuk POC ya. Jadi POC ini merupakan sebuah kongsi dagang ya agar memiliki ketahanan yang kuat menghadapi bangsa-bangsa yang lain ketika berdagang. Tidak hanya Belanda ya, Inggris juga membentuk kongsi dagang yang dinamakan EHH itu East India Company ya, yang berpusat di Kalkuta atau India. Itu Inggris. Jadi persaingan antar kongsi Belanda ini juga akan merugikan kerajaan Belanda ya. Karena apa? Eh, ya sesama mereka itu juga bersaing ya. Nah, POC itu secara resmi itu ya didirikan di Amsterdam. Amsterdam itu ibu kota dari Belanda. Nah, mereka punya tujuan ya, tujuan didirikannya POC. Nah, yang pertama itu adalah menghindari persaingan yang tidak sehat antara sesama kelompok atau kongsi pedagang Belanda yang telah ada ya. Kemudian yang kedua memperkuat kedudukan para pedagang Belanda ya dalam menghadapi persaingan dengan para pedagang negara lain. Kemudian pada eh, ya POC itu memiliki tentara ya sehingga mereka memiliki kedudukan yang kuat. Itu tentang POC ya. Jadi mereka mendirikan POC itu ya tujuannya untuk mempertahankan kedudukannya. Kemudian ya selanjutnya
Nah, POC ini memiliki beberapa hak. Nah, beberapa hak yang dimiliki POC ada yang tahu nggak hak apa saja yang diperoleh Belanda ini yang melalui kongsi dagang POC yang dikenal dengan hak oktroy ya, hak oktroy. Ada beberapa hak oktroy yang memiliki keistimewaan ya, yang dimiliki oleh POC. Nah, silakan yang tahu. Ada yang tahu? Oke, kalau tidak kita lanjut ya. Hak oktroy itu beberapa diantaranya adalah bangsa Belanda itu berhak ya menduduki wilayah Indonesia. Nah, di situ adanya ya monopoli perdagangan. Nah, selain itu mereka berhak memiliki tentara ya, tentara yang siapa yang melawan atau merusak perdagangan mereka. Nah, mereka punya hak untuk melawan. Sehingga dibentuklah suatu tentara kekuatan. Itu salah satu yang dimiliki hak oktroy ya, hak POC, hak keistimewaan. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, marilah kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.